Ini 4 hari lagi ya kita akan menyambut hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dan salah satu trending topik ini akan kita bahas ya, Gemma, terkait dengan HUT RI. Betul, nah Marcel dan juga pemirsa, kita akan melihat nih di grafik yang sudah kami siapkan untuk Anda, apa trending topik yang menjadi pencarian warga di Google Trends terkait dengan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 tahun. Nah, kalau kita lihat pemirsa di grafiknya ini sudah ada pencarian terkait dengan Paskibraka. Ini mencapai ribuan pencarian di Google Trends. Jadi pemirsa, jelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, aktivitas di Istana Merdeka semakin terlihat padat dengan persiapan pelaksanaan upacara yang dilakukan oleh pasukan upacara dan Paskibraka. Jadi ada 4.000 pencarian ya pemirsa, banyak sekali warganet yang penasaran apa persiapan di Istana ya Marcel ya. Jadi ada sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi di Indonesia terpilih menjadi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Nasional tahun 2025. Iya, pasti kalau lewat di depan istana ya, di Jalan Medan Merdeka tuh udah mulai macet tuh mungkin, padet ya, karena sudah ada panggung yang dipasang di sana pemirsa. Dan kalau kita bicara juga soal persiapan para petugas, ini mereka semuanya sedang melakukan latihan demi latihan, di mana para petugas pengibar sangsaka merah putih pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus nanti, mereka akan bertugas di Istana Merdeka Jakarta dan masing-masing provinsi ini diwakili oleh sepasang pelajar terdiri dari 1 putra dan 1 putri. Mereka semuanya telah melalui seleksi ketat mulai dari tingkat daerah sampai ke tingkat nasional. Dan hari ini tengah digelar gladi kotor, hari kedua untuk upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. Dan juga menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, latihan hari ini semakin mendukung kesempurnaan acara meskipun memang masih ada beberapa hal teknis ya yang perlu diperbaiki dan dimantapkan tentunya. Iya, jadi diantaranya adalah ketepatan waktu antar atraksi dan rangkaian upacara yang masih akan disempurnakan. Sementara itu untuk tim Paskibraka Nasional tahun 2025, Prasetyo Hadi juga menilai semakin percaya diri saat latihan, meski masih perlu penyesuaian formasi dan konsentrasi. Menurutnya juga masih ada waktu 4 hari untuk menyempurnakan latihan dan meyakini seluruh tim Paskibraka akan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mensesnek bahkan menyebut suatu kebanggaan menjadi Paskibraka, bahkan mungkin dulu semua pernah bercita-cita menjadi Paskibraka. Kita akan simak bagaimana pernyataan dari Mensesnek Prasetyo Hadi terkait dengan perayaan ataupun persiapan perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Lebih percaya diri gitu. Meskipun belum maksimal. Roarnya belum keluar. Wow. Beberapa aja personal sudah, tapi nanti masih ada waktu 4 hari. Tentunya kita meyakini bahwa adik-adik Paskibraka ini kan putra-putri terbaik bangsa yang sudah melalui seleksi dari daerah yang kami tahu sangat sulit, sangat ketat, dan sudah barang tentu kita meyakini adik-adik kita akan berusaha memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negaranya. Karena sebuah kebanggaan, saya aja merinding. Mungkin kita semua dulu pernah bercita-cita pengen juga jadi Paskibraka itu. Tapi apa daya gitu kan. Tidak semua punya kualitas untuk seberuntung adik-adik. Dan saya yakin betul dengan itu adik-adik punya jiwa dan semangat untuk memberikan yang terbaik itu. Ada kekurangan, ya makanya kita berlatih. Pemirsa, gladi upacara detik proklamasi di Istana Merdeka dilakukan sejak kemarin tanggal 12 Agustus hingga 14 Agustus esok. Dan di hari pertama gladi kotor dilaksanakan di tengah hujan yang mengguyur Istana Merdeka. Kalau dilihat kemarin sempat ada video yang viral juga ya Marcel, bagaimana mereka tetap latihan secara rapih meskipun diguyur hujan. Udah becek rumput-rumput dan juga jalanan, tapi mereka tetap masih konsentrasi untuk latihan. Betul, ini demi menghadirkan ya suasana khidmat bagi seluruh masyarakat Indonesia yang nanti akan mengikuti upacara, baik itu langsung di istana atau mungkin ikut dengan menyaksikan ya, salah satunya di Metro TV pasti akan kita tayangkan.
supaya menambah rasa cinta tanah air kita. Nah, 76 calon pasukan pengibar bendera pusaka pemirsa atau masih disebut sebagai Capaska, mereka memulai gladi kotor untuk tampil pada upacara detik-detik proklamasi pada hari Minggu 17 Agustus 2025. Seperti tadi kita saksikan, hujan tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus berlatih supaya bisa tampil prima. Dan para calon paskibraka ini mereka juga mengenakan seragam latihan berupa celana training berwarna hitam dan baju warna merah yang tampak basah kuyup karena hujan. Kita apresiasi tentunya ya semangat mereka. Iya, semoga tetap sehat ya secara fisik ya meskipun kehujanan karena sudah tinggal 4 hari lagi. Nah pemirsa, kalau kita lihat di video juga mereka ini berjajar rapi sembari menerapkan langkahnya perlahan-lahan ke halaman utama Istana Merdeka. Dalam gladi mereka juga mempraktikkan pengibaran bendera. Nah, gladi kotor hari pertama pemirsa mencakup sebagian besar susunan acara, termasuk berbagai tarian persembahan khusus untuk penonton yang akan hadir menyaksikan langsung di Istana Merdeka. Nah, kita juga akan melihat ya untuk formasi upacara bendera yang sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya. Ini formasinya adalah 17845, merupakan simbol signifikan bagi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang merujuk pada tanggal kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Uniknya, formasi ini disusun dalam pola barisan yang menggabungkan angka 17 dan 45 sebagai simbol hari dan tahun kemerdekaan serta angka 8 untuk melambangkan bulan Agustus. Wah, ini nggak boleh ada kesalahan satupun ya, kan nanti jadi barisannya jadi nggak kayak angka. Betul, sebisa mungkin zero mistakes, tidak ada kesalahan. Jadi kita doakan supaya persiapannya ini betul-betul optimal. Karena saat upacara berlangsung nanti pemirsa, paskibraka menampilkan formasi ini dengan tingkat ketelitian yang tinggi, mencerminkan nilai disiplin dan juga dedikasi mereka. Formasi ini merupakan bentuk penghormatan mendalam terhadap perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan formasi 17845 dinilai atau memiliki nilai penting karena mampu menyatukan anggota paskibraka dalam perayaan yang bermakna, memperkuat nasionalisme di kalangan generasi muda. Karena mereka ini masih anak-anak SMA atau sederajat begitu ya. Iya. Nah, sejarah susunan formasi paskibraka yaitu pada tahun 1967 di mana Presiden Soeharto memanggil Hussein Mutahar untuk menangani kembali pengibaran bendera pusaka. Dan berdasarkan ide dari pelaksanaan tahun 1946 di Yogyakarta, Mutahar kemudian mengembangkan formasi pengibaran jadi 3 kelompok tadi. Masing-masing dinamai sesuai dengan jumlah anggotanya, yaitu pasukan 17 sebagai pengiring pemandu, kemudian ada pasukan 8 sebagai pembawa bendera inti, dan juga pasukan 45 yaitu sebagai pengawal. Iya, itu dan juga, maknanya ya. Jadi ada maknanya walaupun barisan-barisan cuma angka gitu ya. Jadi kita bisa lebih tahu juga kenapa ada susunan-susunan seperti ini. Nah, kemudian juga pemirsa di kelompok 17 yang terdiri dari seluruh anggota paskibraka ini berada di barisan depan sebagai pemandu dan pengiring pasukan dipimpin oleh seorang komandan kelompok atau danpok. Kemudian di belakang kelompok 17 terdapat kelompok 8 yang bertindak sebagai pasukan inti dan membawa duplikat bendera pusaka merah putih. Dan dalam kelompok ini pemirsa terdapat 2 anggota paskibraka perempuan yang bertugas sebagai pembawa bendera. Satu bertindak sebagai pembawa baki bendera utama atau pembawa baki satu sementara, yang lainnya sebagai cadangan atau pembawa baki 2. Keduanya dikawal oleh 4 anggota TNI atau Polri bersenjata. Lalu untuk kelompok 45 pemirsa yang berada di belakang kelompok 8 berfungsi sebagai pasukan pengawal penghormatan dengan peran simbolis dan membawa senapan. Nantinya seluruh formasi pasukan tersebut akan dipimpin oleh pemimpin upacara untuk nantinya akan diperlihatkan untuk upacaranya pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Dan paskibraka ini pemirsa tidak hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga menunjukkan rasa hormat dan cinta tanah air kepada seluruh rakyat dan juga pejuang kemerdekaan Indonesia. Jadi penasaran ya Marcel, seperti apa ya latihan pada hari ini, karena masih ada latihan kan ya sampai 4 hari ke depan. Betul, kita maksimalkan ya waktu yang ada sekarang supaya tadi tuh formasinya bisa betul-betul sempurna di hari H. Untuk itu pemirsa kami ajak Anda untuk melihat persiapannya. Sudah ada
ada rekan kami Sheha Al-Hadar yang bertugas di sana memantau suasana persiapan upacara HUT kemerdekaan RI. Selamat siang Sheha, boleh digambarkan Sheha pada hari ini cuaca di sana bagaimana dan juga semangat dari para petugas yang berlatih seperti apa Sheha? Selamat sore Marcel, Gemma dan juga pemirsa. Ini kalau cuaca cerah sekali apabila dibandingkan dengan kemarin yang memang hujan-hujanan untuk melaksanakan gladi kotor. Kalau hari ini dari tadi pagi sudah dilaksanakan gladi kotor untuk pengibaran bendera merah putih. Kemudian untuk di sore hari ini yang sebentar lagi akan dimulai adalah gladi kotor untuk penurunan bendera. Nah sebentar lagi akan dimulai, kalau bisa dilihat ini mungkin di samping saya sudah ada para pemain drum band yang nantinya juga akan mengiringi upacara Hari Kemerdekaan ke-80. Kemudian ini kalau di lapangan, Marcel, Gemma dan juga pemirsa, para penari ini mungkin sudah mulai berlatih. Tentunya untuk memberikan penampilan terbaik, penampilan-penampilan yang akan menghibur ribuan masyarakat yang nantinya akan hadir di Istana Kepresidenan untuk menyaksikan secara langsung upacara penaikan dan juga penurunan bendera. Dari tadi sudah dilangsungkan berbagai latihan, kemudian ini kalau bisa dilihat memang cukup beragam tarian yang akan ditampilkan, mulai dari ini ada penari yang membawa payung, kemudian juga akan ada pertunjukan silat. Kalau bisa dilihat di situ ada anak-anak yang memang sudah berpakaian silat dan sepertinya akan menunjukkan penampilan terbaiknya pada tanggal 17 Agustus nanti. Kalau mengutip dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tadi mengatakan bahwa persiapan ini sudah 70%. Artinya memang hanya tinggal menambah ataupun juga menyempurnakan saja. Penampilan-penampilan ini sudah diatur rundown-nya, kemudian juga istana ini sudah bersolek ataupun juga sudah penuh dengan nuansa merah putih, bendera ini berkibar di mana-mana, kemudian juga logo resmi 80 tahun kemerdekaan Indonesia ini juga sudah terpampang di setiap sudut istana. Bisa terlihat di sini memang luar biasa sekali untuk gladi kotor hari ini memang dilaksanakan 2 kali, pada pagi tadi untuk penaikan bendera merah putih. Kalau untuk sore hari yang akan dilaksanakan segera ini merupakan penurunan dari bendera merah putih. Dan tentunya Marcel, Gemma dan juga pemirsa, yang kita tunggu-tunggu adalah kejutan-kejutan apa saja yang akan ditampilkan oleh istana untuk masyarakat yang hadir. Karena kalau kita mengingat ini masyarakat sudah war tiket ya untuk hadir secara langsung di Istana Kepresidenan. Mereka sudah berupaya untuk mendapatkan undangan agar bisa menyaksikan secara langsung, sehingga memang istana ini sudah menyiapkan berbagai kejutan untuk mengapresiasi upaya dari masyarakat yang akan hadir. Totalnya ada 16.000, setidaknya 16.000. Pagi hari akan ada 8.000 masyarakat yang hadir, kemudian untuk di sore hari ada juga 8.000 masyarakat. Total 16.000 di luar undangan-undangan dari istana yang lainnya. Dan yang perlu di garis bawahi Marcel dan juga pemirsa bahwa memang hari ini tidak untuk hari tanggal 17 nanti tidak akan ada dress code untuk masyarakat undangan. Jadi memang tidak diharuskan mengenakan pakaian adat ataupun pakaian lainnya, namun disarankan untuk mengenakan pakaian yang bernuansa merah putih. Nah, ini tentunya untuk ikut meramaikan dan juga memeriahkan nuansa merah putih yang akan menyelimuti Istana Kepresidenan pada tanggal 17 nanti. Dan kita akan menyaksikan nanti untuk gladi kotor pada sore hari ini, kemudian besok juga masih akan ada agenda pengukuhan paskibraka yang akan dikukuhkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini suaranya sudah terdengar cukup nyaring, Marcel dan juga pemirsa, untuk itu kami kembalikan kepada Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.